Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Yulianti dengan NIM 2021A1C075 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Labu Api yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Namun di samping itu mereka juga masih menggunakan kurikulum K13. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah tersebut? Perlu kita ketahui apa sih itu kurikulum Merdeka Belajar? Nah, jadi kurikulum Merdeka Belajar itu adalah kurikulum dengan pembelajaran yang intrakurikuler yang beragam, di mana konten belajar lebih optimal agar peserta didik itu memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensinya. Jadi pada pelaksanaannya, guru lebih memiliki keleluasaan atau kelonggaran di dalam memilih perangkat mengajar, sehingga proses pembelajarannya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan minat dari peserta didik. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini adalah kurikulum yang dikembangkan dengan kerangka kurikulum yang lebih fleksibel atau lebih mudah, yang berfokus pada materi esensial atau materi dasar, dan juga berfokus pada bagaimana pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, karakter di sini disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini merupakan perwujudan dari pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang memiliki 6 ciri utama. Yang pertama, beriman, berakhlak mulia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, berkebinekaan global, mandiri, dan bernalar kritis. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas di sekolah dasar di Kecamatan Labu Api, khususnya pada kelas 1. Jadi pada kelas 1 itu mereka itu ditekankan untuk bagaimana bisa membaca terlebih dahulu. Di dalam kelas itu mungkin sebagian besar peserta didik sudah bisa membaca dengan lancar, dan sebagiannya lagi belum bisa membaca. Nah, untuk peserta didik yang sudah bisa membaca itu dipisahkan tempat duduknya dengan peserta didik yang belum bisa membaca. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya agar seorang gurunya itu bisa mengontrol dan membimbing secara efektif siswa yang belum bisa membaca itu. Namun di samping itu nantinya akan menimbulkan kesenjangan sosial. Nah, untuk peserta didik yang belum bisa membaca dengan lancar, mereka itu dibimbing dan diajarkan membaca 2 suku kata. Nah, setiap harinya mereka akan diajarkan oleh gurunya membaca, dan nantinya akan maju ke depan gurunya untuk membaca satu persatu. Hal itu terus setiap harinya terus dilakukan oleh guru tersebut agar peserta didik itu bisa membaca dengan lancar. Nah, jadi di sela-sela pembelajarannya peserta didik itu diajak bermain game atau diberikan suatu permainan dan tepuk tangan. Salah satu tepuk tangan untuk meningkatkan gairah atau minat belajarnya itu yang pertama adalah tepuk semangat dan tepuk lambang Pancasila serta tepuk huruf vokal. Nah, sesuai dengan karakteristik dari kurikulum Merdeka Belajar itu, yang pertama adalah bagaimana mengembangkan karakter peserta didik yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi sekolah itu sudah menerapkan hal seperti itu. Selanjutnya, menurut saya teori yang digunakan oleh gurunya itu yaitu teori kognitif.
di mana teori kognitif itu adalah teori yang mementingkan proses pembelajarannya itu daripada hasil belajar itu sendiri. Terus siswa itu dibimbing untuk bagaimana berakhlak mulia dan disiplin setiap harinya. Dan menurut hasil observasi saya, peserta didik di sekolah tersebut kalau jam istirahat mereka itu akan keluar dari kelas dengan secara tertib dan saliman sama gurunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.